Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Luar biasa ya pastinya. Dan saya sangat senang sekali Bapak Ibu sekalian bisa menyambut Bapak Ibu semuanya dalam ibadah online streaming saat ini. Mari Bapak Ibu sekalian kita mau sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan karena Dialah yang memberikan kemenangan kepada setiap kita. Kalau kemarin kita sudah merayakan kemenangan bangsa kita, hari ini kita mau merayakan kemenangan kita di dalam Tuhan. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Karena kita sudah menang atas dosa dan maut. Mari kita mau datang ke dalam hadirat-Nya, kita mau menyembah Dia. Kita mau bawa penyembahan kita yang terbaik bagi Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, ku hampiri tahta kasih, oh karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau
bangkit berdiri sama-sama, katakan segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar. Katakan segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami percaya Tuhan, ya Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Mari kita mau angkat tangan kita, katakan, ya Tuhan, Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin.
akan kehadiran-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada kemenangan Tuhan bagi kami yang Kau sediakan Tuhan. Dan kami mau terima itu Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan karena Engkau Allah kami yang maha hadir. Engkau omnipresent Tuhan. Engkau dapat hadir Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika Engkau ada di tengah kami Tuhan. Hidup kami Tuhan akan keluar sebagai pemenang Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau bawa pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah kiranya ini Tuhan boleh menjadi korban yang harum Tuhan, persembahan yang harum yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami minta Tuhan penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin dan penuh dengan hadirat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan setiap kita yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk duduk. Mari kita mau bersorak kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan, kau batu karang yang teguh, kau batu karang yang teguh, kau benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkitan hidup. Katakan haleluya. Penjuru darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkitan hidup. Kita angkat tangan kita, katakan semuanya bersorak, bersorak.
dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Lindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, mari berikan sorak-sorai yang paling meriah. Yes, bangkit gereja Tuhan. Kitalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semuanya, mari katakan. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita mau katakan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang. Yeay, para pemenang, mari kita bersorak paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk kembali duduk. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kaulah gunung batu kami Tuhan, pertahanan kami, dan Kaulah kemenangan kami Tuhan. Kau Tuhan
penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Oh Tuhan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang
namaku di atas segalanya. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus. Ya, kita mau bersorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Engkaulah penyelamat kami Tuhan, Engkaulah kemenangan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk kembali duduk. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini berbicaralah buat kami dari kebenaran firman-Mu sendiri, dan kami percaya kebenaran-Mu itu memerdekakan kehidupan kami, mengubahkan hidup kami, dan menjadikan kami semakin mulia di hadapan-Mu. Kami buka hati kami siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Alkitab berkata bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Apalagi di hari-hari seperti ini ketika kita mengalami di tengah badai kehidupan, di tengah gelapnya dunia, ketika kita semua di seluruh dunia ini harus menghadapi keadaan yang menurut kita tidak baik, dan ini merupakan waktu-waktu yang gelap. Keadaan dunia menjadi gelap karena ada wabah penyakit, ada penyakit menular, kemudian ada krisis ekonomi, ada sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita harus ingat bahwa kita adalah orang percaya, kita adalah orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Itu yang menjadikan kehidupan kita berbeda. Kita adalah gereja. Maka di tengah dunia yang gelap ini justru kesempatan buat orang percaya dan juga buat gereja, buat kita semua untuk bisa bercahaya seperti ya cahaya yang dimiliki oleh bangsa Israel ketika mereka ada di Mesir. Ketika di Mesir diliputi kegelapan yang begitu dahsyat, maka ada cahaya dari bangsa Israel, dan cahaya itu merupakan cahaya yang supranatural dari Tuhan sendiri. Dan justru di masa yang paling gelap ini kita harus hidup dengan iman kita, bukan karena melihat, tapi karena iman kita, dari iman kita. Dan itu yang membuat kita terus bisa bertahan. Karena Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh iman. Roma 14 ayat 23. Roma 14 ayat 23 dituliskan di sana bahwa tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam dimensi iman, supaya kita hidup dalam dimensi iman, karena di dalam dimensi iman itulah Tuhan bekerja untuk kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita hidup di dunia, tapi kita bukan dari dunia ini. Jadi kita punya cara hidup yang berbeda. Kita tidak hidup dengan cara hidup atau cara kerja dunia ini, tapi kita hidup berdasarkan iman kita atas dasar firman Tuhan. Dan kita harus hidup di dalam dimensi iman itu kalau kita mau mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Dan kita harus menyatakan iman kita di dalam Tuhan.
Roma 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Sekalipun kita melihat dengan mata jasmani bahwa apa yang terjadi di sekeliling kita, kita merasa tidak baik, ada sesuatu yang jelek, ada sesuatu yang buruk, ada sesuatu yang membahayakan, tapi orang benar akan hidup oleh iman. Mungkin kita baru saja mengalami hal-hal yang tidak baik menurut kita, tidak baik menurut dunia. Mungkin keadaan ekonomi kita mulai goncang, tapi orang benar akan hidup oleh iman, bukan karena melihat. Memang kita mengalami situasi yang nyata di sekeliling kita, yang realita terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan berkata orang benar akan hidup oleh iman. Mata kita harus tertuju kepada Yesus dan janjinya dan firman-Nya. Dan orang benar akan hidup oleh iman. Bisa saja terjadi dalam kehidupan kita hal-hal yang mungkin kita merasa hal yang buruk atau hal yang sulit atau tantangan kehidupan kita. Tapi orang benar akan hidup oleh iman. Di Matius pasal yang ke-9 di sana dikisahkan atau dituliskan ada beberapa cerita di sana yang kita bisa belajar, tapi di sana bukan hanya sekedar cerita. Apa yang dituliskan di Alkitab bukan hanya sekedar cerita, sejarah. Memang itu adalah sejarah atau cerita yang dituliskan buat kita, tapi apa yang dituliskan di Alkitab itu menjadi bagian kehidupan kita, membangkitkan iman kita, karena itu adalah firman Allah. Bukan sekedar tulisan, bukan sekedar cerita, bukan sekedar sejarah, tapi itu adalah firman Allah. Maka setiap kita membaca bagian-bagian di dalamnya, iman kita bisa bangkit, iman kita bisa mulai hidup lagi, dan kita mulai berpengharapan kembali. Dimulai dari kisah orang lumpuh yang disembuhkan di Matius pasal yang ke-9. Di sana ada orang yang lumpuh, kemudian ketika Yesus sedang mengajar di sebuah tempat, di rumah itu penuh sampai nggak bisa masuk, pintunya tertutup, dan ada 4 orang yang membawa seorang yang lumpuh. Dia harus naik dari atas, dari atap. Dan kemudian dikatakan begini, ketika Yesus melihat iman mereka, bahkan bukan iman orang yang sakit tuh. Ini pentingnya komunitas, pentingnya gereja. Kita bersama-sama saling mendukung, saling menopang. Dikatakan di sana, Yesus melihat iman mereka dan dia berkata, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Matius 9 ayat yang kedua. Ketika Yesus melihat iman mereka, dalam wujud apa? Mereka datang, diangkut berempat, dibawa turun. Gak peduli caranya bagaimana supaya ketemu Yesus. Fokus mereka hanya Yesus. Dan Yesus berkata, ketika melihat iman mereka, dia berkata kepada orang yang lumpuh itu, dia melihat iman teman-temannya, tapi kemudian Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Percayalah, dosamu sudah diampuni. Memang seringkali ada kaitan antara dosa dan sakit penyakit. Sebelum sakitnya disembuhkan, Tuhan berkata, dosamu diampuni. Tapi berdasarkan apa? Iman mereka. Berdasarkan iman kita. Memang iman kita tidak kita pakai untuk mengatur Tuhan. Kita tidak bisa memakai iman kita untuk mengendalikan Tuhan, karena Dia adalah Tuhan kita, Dia Tuhan kita. Tapi Tuhan memberikan ruang bagi anak-anaknya, buat kita semua, supaya iman kita itu bertumbuh, bergerak, punya dinamika. Tidak statis tapi dinamis. Kita pakai iman kita. Dan ada waktu di mana Tuhan berkata, terjadi sesuai imanmu, terjadi seperti yang kamu percaya, terjadi seperti yang kamu kehendaki. Dan itulah kemurahan hati Tuhan buat kehidupan kita. Dia justru menunggu respon kita. Dia justru menunggu apa yang kita mau. Kisah selanjutnya masih di Matius pasal yang ke-9 tentang perempuan yang sakit pendarahan. Matius 9 ayat 18 sampai 26. Kisahnya ada di sana. Ketika Yesus sedang berjalan menuju rumah kepala rumah ibadat, dan dia diminta untuk datang. Dia berjalan, di sana ada kerumunan, di sana ada orang banyak yang berdesak-desakan, dan kemudian ada seorang yang 12 tahun sakit pendarahan. Bayangkan, sebulan aja sakit pendarahan menderita, beberapa hari saja sakit pendarahan itu menderita, tapi ini 12 tahun gak bisa sembuh. Dan perempuan ini tahu bahwa Yesus mampu dan sanggup untuk menyembuhkan dia. Maka dia berkata dalam hidupnya sendiri, dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan
Akhirnya dia berjalan, dia mendekati Yesus, dan di dalam kerumunan orang banyak itu dia menjamah jubahnya, bahkan tanpa ketika secara manusia, tanpa Yesus sadar, ada seseorang yang menjamah jubahnya, dan kemudian dia berkata, ada kuasa yang keluar dari hidupku. Siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya berkata, ya nggak tahu guru, di sini banyak orang berdesakan, kamu tanya siapa yang menjamah aku. Tapi ada kuasa yang keluar dari hidupku. Dan kemudian Yesus tahu bahwa ada seorang perempuan ini. Dan dia berkata di Matius 9 ayat 22, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu, your faith, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Tadi Yesus melihat iman mereka, orang yang sakit lumpuh itu dan teman-temannya. Tapi sekarang dia berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, orang yang sakit pendarahan. Dan akhirnya orang ini mengalami kesembuhan. Yesus memberi ruang buat kita untuk iman kita bertumbuh, iman kita berkembang. Justru dia menunggu dan menantikan kita saat ini. Bagaimana dengan percaya dan iman kita, apapun yang sedang kita alami hari ini, terjadi menurut imanmu. Tidak berhenti sampai di situ. Masih ada lagi, Matius 9 lagi. Kisah selanjutnya, dia menyembuhkan mata 2 orang buta. Ayat 27, 28 sampai 31 ada kisah tentang 2 orang buta ini. Dan Yesus bertanya kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Menurut imanmu. Dia sedang menunggu kita. Dan dia bertanya, apakah kamu percaya aku dapat melakukannya? Ya kami percaya, terjadi sesuai imanmu. Orang benar hidup karena iman. Hari ini apa yang sedang kita alami? Apakah engkau percaya? Mungkin kita ragu gini, Tuhan itu berkuasa, dia bisa menolong aku, dia bisa menyembuhkan aku. Tapi apakah Tuhan mau? Tentu saja dia mau. Matius 8 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4, ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta ini berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, sembuhkan aku. Ayat yang ketiga berkata, aku mau, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau tahir. Kadang ada keraguan atau perasaan curiga dari dalam hati kita kepada Tuhan. Tuhan ini mau sembuhin aku enggak ya? Tuhan mau tolong aku enggak ya? Tuhan mau mengulurkan tangannya buat aku tidak ya? Tuhan mau membuat aku bisa maju lagi enggak ya gitu? Tuhan akan tolong aku apa tidak di situasi ini? Aku percaya Tuhan mampu, tapi aku ragu Tuhan mau. Karena kita merasa punya banyak kekurangan, kita merasa punya banyak dosa, kita merasa punya banyak kelemahan gitu. Aku merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Itu pikiran manusia dan pikiran agamawi kita. Tapi Tuhan itu adalah Bapa, Dia Allah yang murah hati, begitu mencintai kita. Bahkan Dia datang ke hidup kita untuk menolong kita. Dan hari ini, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan, aku mau jadilah engkau sembuh, aku mau menolong hidupmu, aku mau dan aku sanggup. Dia sanggup dan dia mau untuk menolong kita. Jangan ada keraguan bahwa dia mau dan sanggup untuk menolong kehidupan kita. Karena itu dia Allah yang jadi manusia. Dia sampai meninggalkan surga. Kalau anaknya yang terbaik diberikan buat kita, apalagi yang lain. Kalau kita memiliki Yesus, maka semua janji Allah ada di dalam Yesus Kristus itu. Dan terjadilah sesuai iman dan percayamu. Maka di 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 di sana dituliskan, Rasul Paulus menuliskan 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi ada lawan kata dari percaya. Lawan kata dari iman atau lawan oposisi gitu. Hal yang berseberangan hidup dengan iman itu adalah hidup dengan melihat. Memang kita pasti melihat dengan mata jasmani awalnya, misalnya ada sakit, misalnya ada masalah dalam kehidupan kita, pasti kita lihat dengan mata jasmani. Masalah di dalam keluarga, anak-anak kita nggak nurut, kondisi ekonomi kita mulai goncang, itu kita lihat dengan mata jasmani. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Tuhan mau hidupmu karena iman, atas dasar firman, atas dasar janji Tuhan. Jangan membuat sebuah kesimpulan berdasarkan apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini.
Tapi percayalah kepada firman sekalipun belum terjadi di alam nyata. Kita harus percaya, itulah namanya iman. Kita percaya sebelum terjadi berdasarkan apa yang tertulis, selesai di sana. Perasaan kita bisa berubah-ubah. Maka ini bukan soal perasaan, bukan soal feeling, tapi believing atau percaya. Bukan soal perasaan, aku rasa nggak ada sentuhan Tuhan hari ini. Ibadah hari ini aku tidak merasakan hadirat Tuhan. Ini bukan soal perasaan, tapi percaya bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Itulah percaya berdasarkan firman, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan pikiran kita, tapi berdasarkan firman kita percaya. Dan di sanalah Tuhan akan mengerjakan sesuatu buat hidup kita. Dan terjadilah sesuai iman dan percayamu. Oposisi dari percaya adalah melihat, kemudian kita mulai berhitung. Ketika melihat, berhitung dengan akal. Karena matematika surga beda dengan matematika dunia. Matematika kita beda dengan matematika Tuhan. Jadi kalau kita pakai matematika dunia terus, pikiran kita terus, maka kita nggak pernah bisa masuk dalam dimensi iman. Bagaimana bisa 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang, itu bukan matematika dunia. Itu matematika surga. 5 plus 2 kasih makan 5.000, nggak akan pernah bisa. Tapi di dalam Kristus, ya dan amin. Janji Allah itu buat kita. Maka kita harus hidup dalam dimensi iman itu. Di Matius pasal 14 dikisahkan tentang kisah Petrus dan murid-murid ketika mereka ada di tengah danau gelap jam 3 malam. Mereka terombang-ambing, mereka mengalami ancaman di dalam kehidupan mereka. Dan saat itu Yesus menampakkan diri, murid-muridnya jalan duluan, Yesus nyusul gitu. Dan ketika di tengah ombak badai itu, Yesus menampakkan dirinya di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Dan mereka terkejut ketika tiba-tiba Yesus menampakkan diri dan mereka mengira bahwa itu hantu, itu setan gitu. Dan Yesus berkata, tenang, bukan, ini aku. Tenanglah. Tenang dulu, Yesus berkata begitu, jangan takut, tenang. Itu yang selalu diulang-ulang buat kehidupan kita. Jangan takut, tenang. Jangan takut, tenang. Sekalipun di tengah badai. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, terjemahan lainnya begini. Ketika Petrus melihat badai angin itu, dia mulai merasakannya dan dia mulai berpikir dalam hidupnya. Kemudian dia mulai khawatir, takut dan tenggelam. Awalnya dia lihat Yesus. Kalau itu engkau suruh aku ke sana, datang ke sini. Kemudian dia sempat, berarti dia udah sempat jalan di atas air. Itu hal yang mustahil. Tapi ketika dia mulai memperhatikan angin di sekitarnya, disitulah dia mulai takut dan tenggelam. Itu yang terjadi sama hidup kita. Masih ada sakit nih, masih ada gejala. Kita tahu Yesus dan janjinya dan firman-Nya, ya dan amin, mau menolong dan sanggup menolong. Tapi kemudian kita lihat belum ada perubahan. Kita mulai takut, tenggelam seperti Petrus. Tapi ini yang luar biasa. Ketika iman Petrus ada di atas, dia bisa jalan di atas kedua kakinya sendiri. Ketika imannya jatuh, apa yang terjadi? Yesus mengulurkan tangannya buat Petrus dan angkat dia supaya dia tidak tenggelam. Itu hati Bapak buat kita. Ketika iman kita bekerja, dia berkata, jalan. Kita berdiri di atas dua kaki kita sendiri berdasarkan iman kita di dalam Kristus. Tapi begitu iman kita lemah dan Petrus jatuh, apa yang terjadi? Yesus sendiri mengulurkan tangannya. Walaupun Petrus terlambat untuk mengulurkan tangannya ke Yesus, tapi tangan Tuhan gak pernah terlambat untuk narik Petrus dari air. Itu hati Tuhan kita. Dia gak akan biarkan kita sampai tergeletak. Orang benar tidak akan dibiarkan sampai tergeletak, sampai mati. Tapi dia punya hati datang ke dunia ini, datang ke kehidupan kita, siapapun kita, sekalipun kita merasa kita bukan siapa-siapa, kita bukan orang terkenal, kita orang miskin, aku gak punya banyak harta, aku tidak cukup populer, aku orang yang kecil,
aku nggak bisa apa-apa, aku sudah tua misalnya. Kita punya banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi Yesus mau datang ke hidup kita. Dia akan ulurkan tangannya. Kalau iman kita lemah hari ini, kita harus jujur aja. Dengan Tuhan itu kita harus belajar jujur dan terbuka. Aku lemah, tolonglah aku yang tidak percaya ini Tuhan. Maka dia akan tolong kita. Waktu iman kita ada di atas, dia akan izinkan kita berjalan di atas iman kita. Ketika iman kita lemah dan terjatuh, dia sendiri akan datang dan mengulurkan tangan untuk menarik kita dari kejatuhan supaya kita tidak tenggelam. Bukankah itu penyelamat yang luar biasa? Maka Yesus itu disebut sebagai juru selamat. Bukan cuma nanti setelah mati, tapi hidup kekal itu dimulai hari ini. Keselamatan itu dimulai sekarang. Karena kita memang dirancang hidup kekal. Waktu itu kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, mereka hidup kekal. Karena ada buah pohon kehidupan, dirancang untuk hidup selama-lamanya. Kematian buat orang percaya hanya tidur, itu kata Alkitab. Cuma tidur sebentar. Pindah tempat. Hai maut, di mana sengatmu? Dengan kebangkitan Kristus dia mengalahkan maut. Itu musuh yang terakhir. Kalau musuh yang terakhir sudah dikalahkan, apakah masih ada musuh yang lain? Maut sudah dikalahkan dengan kebangkitan Kristus. Kita memang takut sih menghadapi kematian. Takut secara manusiawi karena kita belum pernah mengalaminya. Tapi dengan iman kita percaya bahwa kita akan hidup kekal bersama dengan dia. Buat setiap orang yang percaya dengan hidupnya, penebusannya, dan kepada apa yang dia kerjakan dalam kehidupan kita. Itulah berita Injil sebetulnya yang dituliskan di dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu berbicara hanya kepada satu karya penebusan Allah untuk manusia yang telah jatuh dalam dosa melalui Yesus Kristus yang diutus datang untuk menolong kita, menebus kita, membangkitkan kita, mengangkat kehidupan kita. Sekalipun hari ini kita sering mengalami kejatuhan, kita sering lemah, tapi karena iman kita kepada penebusan Kristus, kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan ketika kita dibenarkan, ketika kita hidup di dalam Kristus, Bapa membenarkan kehidupan kita, bukan karena siapa kita, tapi karena penebusan Kristus buat kehidupan kita. Maka yang percaya kepada penebusan itu akan diselamatkan dan menerima semua warisan dan semua janji Allah yang disediakan buat kita. Saya akan tutup dengan ini, Keluaran 17 ayat yang ke-8. Jadi di dalam hidup kita sedang di masa peperangan. Setiap hari kita sedang berperang secara rohani, bukan berperang secara fisik. Dan di Keluaran 17 ini menggambarkan sebuah area peperangan buat orang percaya. Keluaran 17 ayat yang ke-8 di sini akan dinyatakan sebuah rahasia bagaimana kita harus menghadapi pergumulan kehidupan kita dalam peperangan iman kita. Keluaran 17 ayat yang ke-8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Orang Israel perang lawan Amalek. Di mana? Di Rafidim. Kata berperang di situ dari kata aslinya, Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Kata berperang itu dari kata lakam. Itu artinya berperang. To fight, berperang memang betul secara fisik berperang. Tapi kata berperang ini atau kata lakam ini juga punya makna lain, yaitu makan. Aneh ya? Dalam satu kata ini punya beberapa makna. Berperang tapi juga makan. Makan. Setiap hari kita makan. Tapi Yesus berkata, kamu hidup tidak hanya dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang kita makan. Jadi dalam ayat ini ada sebuah rahasia yang dinyatakan. Bagaimana kita harus berperang dalam kehidupan ini? Karena setiap hari kita dalam pergumulan, dalam peperangan kita, dalam kehidupan perjuangan iman kita selama kita hidup di dunia. Kita sedang berperang secara rohani. Caranya adalah jangan perang dengan cara dunia. Misalnya kalau kita dijahatin sama orang, Yesus berkata jangan balas kejahatan dengan kejahatan, karena itu area bermainnya dunia. Kita harus ada di atas sistem dunia, yaitu sistem kerajaan sorga. Kasihlah musuhmu, itu sistem kerajaan sorga.
Nah, bagaimana cara kita berperang? Jangan berperang dengan berperang, tapi berperang dengan makan. Makan apa? Makan firman. Maka kata lakam itu juga nanti berkaitan dengan kata lekem. Lalu kita mengenal kata Bethlehem, itu rumah roti. Lekem itu artinya roti. Jadi dalam peperangan itu, kalau kita mau menang dalam peperangan itu, kita harus makan roti. Apa itu roti? Firman. Jadi rahasia kemenangan kita ketika kita mengarahkan hati dan fokus kita kepada Yesus di dalam firman-Nya. Baca firman, renungkan firman, perkatakan firman setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Itu kunci kemenangan kita. Dan mereka berperang di Rafidim. Arti Rafidim adalah resting place. Itu tempat perhentian. Jadi peperangannya orang Kristen, terutama umat perjanjian baru, itu bukan dengan usaha pergumulan dirinya sendiri. Karena Yesus sudah mati buat kita di kayu salib. Dari situlah iman kita berawal atau berjalan dari penebusan Kristus. Ketika di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Maka pergumulan kita dengan iman kita berkata, sudah selesai. Krisis ekonomi kita berkata, sudah selesai. Ada pemeliharaan Tuhan. Sekalipun belum selesai. Tapi dengan iman kita berkata. Caranya adalah Paulus berkata, aku percaya, maka aku berkata-kata. Semua diawali dari ucapan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Daripada ngomong yang gak baik, lebih baik ngomong sesuai janji firman Tuhan. Sudah selesai, sudah sembuh, sudah kuat, sudah menang. Walaupun jasmaninya belum, tapi kita hidup juga di dalam dimensi rohani. Kita hidup di dua alam, alam jasmani, alam rohani. Perkatakan firman, resting place, tenang, ambil waktu tenang, ambil waktu sabat, tenang, terima. Karena Yesus Bapa itu pemberi. Cara kita hidup bagaimana? Kalau dia memberi, kita menerima. Semudah itu. Itu batiniah. Jadi waktu dia memberi, kita nerima. Karena memang dengan cara itu, keselamatan juga sama. Kita bukan seperti agama-agama lain yang meraih keselamatan, tidak. Karena Yesus mengerjakan itu buat kita. Percaya, terima. Dalam batin dan roh kita, di hati kita. Terima, karena dia memberi. Bagaimana sikap terbaik untuk menerima? Tenang aja, terima. Berperang dari kepenuhan dan ketenangan Allah. Maka selalu Yesus berkata, jangan takut, tenang. Jangan takut, tenang. Rest, diam, bahasa Jawanya gini, menengok, tidak usah banyak bicara, diem aja. Bangun hubungan kita dengan Tuhan, lihat firman Tuhan, percaya, terima. Maka dia sedang melimpahkan semua berkat jasmani dan rohani dalam kehidupan kita. Berkat itu gak selalu bicara kaya gitu, enggak. Tapi pasti prosper. Kelimpahan itu juga gak selalu bicara mobil mewah, rumah mewah, enggak. Itu kualitas kehidupan. Gak mungkin kekurangan, itu janji Tuhan. Gak akan minta-minta, itu janji Tuhan. Lebih dari cukup. Sampai kita puas bahkan, ngalami kepuasan dalam Tuhan. Lebih dari cukup. Lebihnya untuk kita berkati orang lain. Orang yang limpah akan memberkati. Kalau saya limpah makanan, mudah buat saya memberi makanan. Kalau saya kekurangan makan, gimana saya bisa kasih orang makan? Karena Tuhan itu penyedia. Bapak itu penyedia. Maka kata Aba ketika Yesus mengajarkan kalau berdoa panggil dia Bapak. Kata Bapak itu dari kata Aba. Kata Aba itu artinya kepala dari rumah. Kalau dia kepala rumah kita, dia menyediakan. Bapak yang jasmani saja pasti dalam hatinya pengen kasih makan anak-anaknya, jangan sampai kelaparan, sekolah yang terbaik, sampai nikah, kalau bisa tak sediain rumah, sampai dia dewasa, lepas. Itu Bapak, apalagi Bapak yang di surga. Dia limpah, hatinya murah, dia mengasihi dan mencintai kita. Dia justru datang untuk menolong kita dan menyelamatkan kita dari dosa. Hari ini siapapun kita yang mendengarkan firman ini, belajar menerima penebusannya, percaya, tenang, terima. Dan dia sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Perkatakan firman, renungkan, doakan, perkatakan. Sampai hal itu
terjadi. Ikuti apa kata dorongan Roh Kudus dalam hidup kita. Bahkan kadang di saat mungkin kita merasa uang kita terbatas, ketika Roh Kudus memimpin kita untuk menaburkan sesuatu, ikuti apa kata Roh yang di dalam kita. Karena dia sedang mengerjakan matematikanya, Tuhan beda sama kita. Dia akan tolong kita. Kita percaya dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Kita tidak sedang berjuang sendirian hari ini. Kita tidak sedang meraih sesuatu, tapi justru kita sedang menerima sesuatu. Inilah kasih Allah itu. Inilah kasih itu, kata surat Yohanes. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Dia yang mengasihi kita. Maka dari situ kita bisa mengasihi sesama kita. Terima, percaya, terima, siapkan hati kita, buka hati kita. Terima pertolongannya, terima kesembuhan dari Tuhan, terima pertolongan Tuhan, terima apa yang sedang Dia mau berikan dalam kehidupan kita. Just receiving, tenang aja, nggak usah bingung kesana kesini, tenang, buka hati. Dia sedang mensuplai dan mencukupi, dan Dia sedang tolong kita, Dia sedang mengerjakan sesuatu. Sekalipun belum terjadi di alam jasmani, tapi Dia sedang mengerjakan dalam hidup kita. Percaya dan terima sesuatu dari Tuhan. Hari ini mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu ini. Biar Engkau bekerja dalam kehidupan kami, buat siapapun kami yang mendengarkan firman ini Tuhan, dalam pergumulan kami masing-masing. Kami buka hati kami buka tangan kami terima anugerah yang terbaik dari sorga. Perlindungan, penjagaan, proteksi, keselamatan, karena kasih karunia yang Kau berikan. Hidup kami bukan karena siapa kami, ini bukan tentang siapa kami, tapi tentang penebusan Kristus. Engkau sudah menanggungnya di atas kayu salib. Engkau mati buat kami, menanggung dosa kami, menanggung sakit penyakit kami. Engkau dijadikan berdosa, supaya kami yang berdosa ini dijadikan tidak berdosa. Engkau dijadikan berdosa, Engkau menanggung kutuk, supaya kami yang seharusnya terkutuk ini bisa diberkati oleh Allah. Karena Engkau sudah menanggung dan membayarnya buat hidup kami. Dan siapa yang percaya kepada penebusan Kristus akan diselamatkan. Tidak ada penghakiman dan menerima kehidupan yang kekal. Terima kesembuhan-Mu hari ini. Terima pertolongan Tuhan hari ini. Terima uluran tangannya seperti Dia mengulurkan tangannya buat Petrus yang tenggelam. Tangannya tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dia akan ulurkan tangannya dan menarik kita dari kejatuhan dan keterpurukan. Dia datang, Dia angkat kita. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Dia angkat kita, Dia akan bangkitkan kita, Dia akan tolong kita. Terima semua kasih karunia janji Tuhan, berkat yang terbaik di dalam kasih karunia Allah Bapa buat hidup kita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya berkata amin. God bless you. Tugas kita adalah tenang, membangun hubungan dengan Tuhan, memperkatakan firman, percaya dan menerima kemenangan dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekalipun saat ini kita hanya dapat beribadah di rumah masing-masing, kami di sini berdoa kiranya pengharapan dan iman kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Atas nama Gembala Sidang dan pengurus dari GPI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Muda Yogi Santoso yang telah membagikan berkat firman Tuhan kepada kita saat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang akan terus memakai dan memberkati pelayanan Bapak Yogi Santoso baik kebesaran dan kemuliaan akan nama Tuhan. Ibadah kita minggu depan di tanggal 30 Agustus 2020 masih akan dilakukan secara online pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hoki Yuwono. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahannya, baik itu persembahan kasih, persembahan khusus ataupun juga persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini atau juga dapat dilihat pada kolom deskripsi. Marilah kita turut mendukung usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memasuki masa new normal
dengan tetap mengikuti prosedur kesehatan yang telah ditetapkan. Tuhan memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan doa berkat. Kita akan bagi diri bersama-sama dan kita mau mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Dan Tuhan sendiri akan memberkati dan menyertai engkau. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya dengan iman katakan bersama-sama, amin.